kita mengirimkan doa Al-Fatihah untuk para guru-guru kita, kiai kita, dan telah mendahului kita, dan juga orang tua serta keluarga. Semoga Allah memberikan ampunan dan juga memberikan tempat terbaik untuk para guru-guru kita, keluarga kita, dan orang tua kita yang telah mendahului kita, dan semoga apa yang kita baca nanti menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Ala hadhihi niyyah shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita membuka ayat ke 49 ya dari surat Al-Baqarah. Ini kita masih melanjutkan kisah tentang Bani Israel. Setelah sebelumnya meminta mereka untuk mengingat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada mereka, atas keutamaan yang telah Allah berikan kepada Bani Israel. Kemudian ini dilanjutkan pada ayat 9 ini, di antara nikmat yang telah Allah berikan kepada Bani Israel, yaitu ketika mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan kelompoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Qala al-musannif rahimahullah wa dzkuru waqta anjayna aba'akum. Di sini Syekh Zuhaili menafsirkan mulai dengan kata waskuru, diatafkan dengan ayat sebelumnya, beberapa ayat sebelumnya, dan Israel guru, 2 ayat sebelumnya. Di sini diatafkan atau disambungkan ya dengan wadkuru, dan ingatlah kalian semua, wahai Bani Israel, waqta an anjayna waktu atau ketika kami, kata Allah, menyelamatkan aba'akum, nenek moyang kalian, orang tua kalian, ya, nenek moyang, wadzalika, dan fadlun 'alal abna. Ketika nenek moyang diselamatkan, maka itu juga termasuk anugerah bagi para anak cucu mereka. Min jama'ati Fir'aun. Diselamatkan dari apa? Dari kelompok Fir'aun. Fir'aun itu siapa? Di sini dijelaskan oleh Syekh Az-Zuhaili, wa huwa laqabun. Fir'aun itu adalah julukan, gelar ya, bukan nama, gelar. Liman malika Misra, bagi seseorang, liman malika yang menjadi raja Mesir, qadiman, masa dulu, qablal batalisah, sebelum zamannya kepemimpinan Batalisah, atau disebut juga dengan Al-Batalimah. Jadi kalau menurut salah satu arkeolog yang meneliti bahwa Fir'aun yang hidup pada masa Nabi Musa adalah Fir'aun Ramses II. Di kota Kairo juga ada tempat yang namanya Ramses. Itu diambil dari nama Fir'aun itu ya. Katanya bahwa Fir'aun yang suami dari Asiyah, yang Asiyah istri Fir'aun yang menyelamatkan,
Nabi Musa itu adalah Raja Ramses II. Jadi Fir'aun itu gelar untuk raja. Sedangkan Fir'aun yang mengejar, katanya yang waktu mengejar Nabi Musa, itu ada yang mengatakan anak dari Ramses II itu, Fir'aun Merneptah, yang hidup kurang lebih pada sekitar tahun 1200-an sebelum Masehi. Itu menurut pendapat salah satu arkeolog. Sedangkan kepemimpinan atau pemerintahan Al-Batolisa yang disebut di sini nih oleh Syekh Abu Zuhaili itu dalam sejarah Mesir disebutkan itu pemerintahan sekitar tahun 300-an sebelum Masehi dan memusatkan pemerintahannya di kota Iskandaria atau Alexandria karena letaknya yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan, karena kan di situ ada laut di dekat Iskandaria, ada pelabuhan sebagai perdagangan ya lewat laut, jadi pusat ekonomi, pertumbuhan ekonomi juga. Yudhiqunakum asyaddal adzab. Di ayatnya tadi disebutkan yasumunakum su'al adzab. Jadi su'al adzab ini diartikan dengan asyaddal adzab. Yang mana Fir'aun itu tadi, yudhiqunakum itu berarti juga dengan yudimunakum. Adama itu melanggengkan, yang terus menyiksa kalian gitu. Asyaddal adzab dengan siksa yang sangat menyiksa, asyad, sangat udah paling maksimal. Karena apa? Karena Fir'aun itu yakumuna bidibhi abnaikum. Dia dan kelompoknya menyembelih, membunuh ya anak-anak laki-laki kalian. Wataroka nisa'akum, dan membiarkan istri-istri kalian ahya'an, dibiarkan apa? Hidup. Lil khidmati, untuk dipekerjakan, wal mihnati, dan sama ya. Ramses II saat itu membunuh anak dari Bani Israel liqauli ba'dil kuhnati li Fir'aun, karena perkataan, qaul, ucapan ba'dil kuhnati, sebagian dari para tukang ramal yang berkata kepada li Fir'auna, kepada Fir'aun. Apa yang dikatakan oleh para tukang ramal ini, bahwa mauludun min Bani Israel, sesungguhnya anak laki-laki yang dilahirkan min Bani Israel, dari Bani Israel. Jadi suatu saat nanti, kata para tukang ramal itu, suatu saat nanti akan lahir anak laki-laki dari keturunan Bani Israel. Yakunu halakaka, ngomong ke Fir'aun itu, anak laki-laki ini akan menjadi sebab kehancuran kamu. Wadhaba milkika, dan hilangnya kepemimpinan, kekuasaan kamu, ala yadihi. Kekuasaan itu akan berpindah kepada ala yadihi, kepada tangan anak laki-laki itu. Wa fi dzalikal madhkur, dan dalam hal-hal yang telah disebutkan tadi, seperti pembunuhan anak-anak laki-laki tadi ya, terus mereka disiksa, dibunuh, anak perempuannya dibiarkan hidup, minasyarri, yaitu yang berupa kejahatan yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap Bani Israel tadi, wal adabi, dan juga penyiksaan yang dilakukan ja'i min ali Fir'aun. Tapi setelah kejahatan dan siksaan itu, Allah memberikan apa? Inja, penyelamatan, min ali Fir'aun, dari kelompok Fir'aun, ikhtibarun syadidun. Jadi semua hal tadi itu setelah mendapatkan kejahatan, mendapatkan siksaan, namun terus diselamatkan, itu merupakan cobaan
Litarji'u, agar apa? Agar kalian Bani Israel kembali ila rabbikum, kepada Tuhan kalian. Jadi ini salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Di sini Allah menyuruh, memerintahkan untuk mengingat bahwa Allah sudah menyelamatkan kalian atau nenek moyang kalian ya, dari kejahatan Firaun yang membunuh anak-anak laki-laki kalian, yang menyiksa kalian, hidup istri-istri dan perempuan ya, hidup perempuan kalian. Di sini kata yudabbih sebenarnya ada qiraah lainnya. Kalau kita kan bacanya yudabbihuna, ada yang membacanya yadhuna. Sebenarnya artinya kurang lebih sama, hanya bedanya kalau dalam bahasa Arab itu ada isim lazim, dabaha itu menyembelih. Itu sebagai apa? Penekanan gitu. Karena seringnya yang dibunuh itu. Karena itulah qiraah yang banyak digunakan ya, itu yang menggunakan syaddah, yang dibaca oleh jumhur para ahli qiraah dan para ulama. Kemudian ayat selanjutnya, wa id faraqna bikumul bahra fa anakum waqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Masih kelanjutannya dari yang nikmat yang disebutkan ini, wadhkuru aidon, dan ingatlah kalian aidon ya, ni'matana, ingat apa? Ingat nikmat kami, kata Allah, alaikum, bagi kalian. Ingat nikmat yang mana lagi? Hina syaqaqna, ketika kami, kata Allah, membelah lakum, untuk kalian. Apa yang dibelah? Al-Bahrul Ahmar, Laut Merah, hatta soro, dari Bahar Merah tadi menjadi yabisan, tanah yang basah, tapi bisa dilewati. Tamsyun, jalan ala ardihi, di atas tanahnya. Fa'anjainakum, dengan seperti itu kata Allah, fa'anjainakum, maka kami telah menyelamatkan kalian, minal bahri, dari laut, wa aghraqna, dan kami telah menenggelamkan Fir'aun wa qaumahu, dan kaumnya. Wa antum tanzuruna ilaihim. Nah, kejadian itu tadi yang Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan, wa antum, dan kalian itu melihatnya, melihat kepada ilaihim, kepada Fir'aun dan kaumnya, wahum yaghriqun. Apa yang dilihat? Fir'aun dan kaumnya wahum yaghriqun, mereka tenggelam di dasar laut, di laut. Akan tetapi nanti menurut cerita ini ya, dia berhasil, bukan menurut cerita, dalam ayat lain juga Allah menyebutkan bahwa jasad Fir'aun yang tenggelam itu kan berhasil diambil ya, dan dimumikan, diabadikan di Museum Fir'aun di Kairo. Dalam ayatnya disebutkan, Allah menyebutkan jika libadanika litakuna ayatan liman khofa, maaf salah, gimana ya ayatnya, intinya artinya bahwa kata Allah, dan kami selamatkan jasadmu, gitu kan, badanika, badanmu itu, falyauma nunjika bibadanika, gitu ayatnya, falyauma nunjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka pada hari ini, Allah di surat Yunus kalau nggak salah, kami selamatkan jasadmu agar apa? Engkau dapat di pelajaran liman khalfaka, bagi orang yang datang setelahmu, kata Allah. Dan di kejadian itu bisa kita ambil pelajaran. Nah, cerita dari Nabi Musa ya,
kaumnya Bani Israel itu agar selamat dari Fir'aun. Jadi pada dalam tafsirnya Imam At-Tabari itu banyak ya menjelaskan, karena dia termasuk tafsir bil maksur, banyak memuat riwayat-riwayat, tetapi juga banyak juga memuat riwayat-riwayat Israiliyat, riwayat-riwayat yang berasal dari orang Yahudi, yang pastinya menurut ulama perlu dipilah kembali kebenarannya. Jadi di tafsir At-Tabari disebutkan bahwa pada malam hari Nabi Musa ini mengajak kaumnya ya, dengan membawa emas, perhiasan apa sebagai bekal untuk menyelamatkan diri dari Fir'aun. Namun hingga pagi hari itu baru Fir'aun mengejar. Dalam ayat lain pun disebutkan ya, fa'atba'uhum musyrikin, maka Fir'aun dan tentaranya ini mengikuti Nabi Musa dan kaumnya itu musyrikin, sudah dalam keadaan matahari itu isyraq, matahari terbit. Nah, musyrik. Dan disebutkan juga jumlahnya kurang lebih waktu itu ada 600-an ribu Bani Israel waktu itu, dan sedangkan pasukan Fir'aun yang mengejar itu ada 2 kalinya, sekitar 1.200.000. Dan ini Israel ini di Mesir ini dari turunan Nabi Yakub ya, turunan Nabi Yakub sebelumnya. Kemudian banyak ya banyak menikah, banyak keturunan akhirnya jumlahnya banyak. Namun ketika pada masa pemerintahan Raja Fir'aun ini mereka disiksa. Nah, kemudian pada hari itu tadi diselamatkan ya, ketika sudah Allah Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, kemudian laut itu menjadi daratan tadi ya, daratan yabisan disebutkan tadi, yang Musa itu bisa dilalui, kemudian mereka selamat ya, selamat dari Fir'aun tadi. Dan kalau kita teman-teman pernah mendengar tentang puasa Asyura ya, puasa Asyura yang disyariatkan di bulan Muharram itu, diperintahkan itu kan orang ceritanya ketika Nabi Muhammad sampai di Madinah, kemudian mendapati orang-orang Yahudi itu kan berpuasa. Terus Nabi bertanya, ini hari apa kalian berpuasa? Hari ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Nah, kemudian Nabi karena Musa berpuasa pada bulan hari Asyura itu, kemudian Nabi mengatakan nahnu ahaqqu bi Musa, bahwa kami lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Kemudian Nabi memerintahkan umat Islam untuk berpuasa dan mewajibkannya ya, sampai akhirnya perintah puasa Ramadan, puasa fardu itu ketika tahun kedua Hijriah tidak salah turun, baru puasa Asyura ini tidak diwajibkan lagi, tapi disunahkan. Dan dalam satu riwayat ada yang mengatakan, disebutkan bahwa Nabi memerintahkan untuk puasa tanggal 9 dan 10 untuk membedakan kita dari para kaum Yahudi, puasanya umat Yahudi tadi. Dan dalam hadis juga ada yang menyebutkan bahwa keutamaan dari puasa Asyura ini disebutkan ya dari hadis-hadis sahih insyaallah, karena di situ disebutkan Imam Turmuzi, Muslim dan Turmuzi insyaallah, bahwa siyamu yaumi Asyura dianggap oleh Allah ahtasibu 'alallahi ala yukaffirasana allati qablahu, dapat menghapus, melebur dosa 1 tahun, kesalahan 1 tahun yang telah lewat. Itu di antara hadisnya. Kemudian itu terkait dengan ayat 50 tadi ya, bahwa Allah menyelamatkan Bani Israel dengan memecah laut tadi menjadi daratan, kemudian memecahnya kembali menjadi laut, dan Fir'aun dan
kelompoknya ditenggelamkan. Wa id wa'adna Musa arba'ina lailatan thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wadhkuru, dan ingatlah kalian Bani Israil wa'adatana li Musa, apa yang kami janjikan kata Allah kepada Musa. Di sini memakai wa'ada ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab wa'ada ada alif, fa'ala itu berarti ada dari dua pihak saling gitu. Nah, karena itulah ada juga qiraah yang membaca tentang wa'adna tanpa membaca alif karena beralasan bahwa kalau pakai alif saling itu tidak berhak untuk Allah seperti itu. Karena biasanya kan saling berjanji, saling apa itu antar sesama dua makhluk. Gitu. Akan tetapi pendapat guru kenapa di sini Allah dan Musa tapi memakai wa'ada. Di sini Syekh Wahbah juga menggunakan pendapat karena beliau juga qiraahnya qiraah Hafiz membaca dengan wa'ada ya. Diartikan dengan wa'adatana li Musa, perjanjian kami kata Allah kepada Musa. Diartikan apa ini muwa'adah ini, yaitu wa'dun minallah, janjinya itu dari Allah gitu. Wa qabulin min Musa. Jadi Musa ya hanya menerima. Jadi penerimaan dari Musa. Bi'an ya'tiyah, apa ini? Yaitu bi'an ya'tiyah, agar Musa itu datang atau pergi ila turi ke Tursina, Bukit Tursina. Ba'da arba'ina lailah, setelah 40 malam. Liyukallimahullah, untuk apa? Allah akan, kalau arti literalnya liyukallimahullah, Allah akan berbicara ya kepada Musa, tapi kaifiyah atau bagaimana Allah berbicara ini kita tidak wallahu a'lam gitu bagaimana kaifiyahnya rinciannya. Wa yuhi ilaihi, dan memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Wa yu'tihi at-Taurat, dan memberinya kitab Taurat lita'malu biha. Untuk apa? Untuk dilaksanakan. Lita'malu, agar beramal atau melaksanakan biha dengan Taurat. Akan tetapi ketika ditinggal oleh Nabi Musa selama 40 hari ini, ittakhadtum, kemudian kalian mengambil ayyuhal Israiliyuna, atau menjadikannya wahai para Bani Israel, kalian malah menjadikan al-ijla, anak sapi, anak lembu, ilahan sebagai Tuhan. Saghahu lakum, yang dibuatkan atau yang telah membuatnya, membuat patung anak lembu tadi, lakum bagi kalian. Siapa yang membuat? As-Samiri, yaitu Musa As-Samiri. Fa'abattumuhu, kemudian kalian menyembahnya. Fi ghibati Musa, ketika Musa tidak ada. Wadihabihi, dan ketika kepergian Musa ila turi, ke Bukit Tursina, litala qiyat Taurat, untuk menerima Taurat. Wa antum zalimuna, perbuatan kalian tadi itu merupakan kezaliman, dan kalian zalimuna, orang-orang yang berbuat zalim, li anfusikum, bagi diri kalian sendiri, bi ibadatikum, dengan menyembahnya kalian al-ijla, kepada patung anak lembu tadi, bintunillahi ta'ala, dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada yang namanya dari kaumnya Nabi Musa ini Musa As-Samiri. Dikatakan bahwa dia itu sebelumnya itu dia salah satu dari anak Bani Israel yang selamat dari pembunuhan Fir'aun yang membunuh anak-anak laki-laki. Selain Nabi Musa, dia juga selamat karena dia ditaruh di gua kalau tidak salah oleh ibunya. Nah, ketika Nabi Musa pergi ke Tursina, dia mengajak para
kaum Bani Israel ini untuk mengumpulkan emas yang dibawa dari Mesir tadi, kemudian dilemparkan ke api yang telah dibuat dan dibentuk menjadi patung anak lembu. Kemudian mereka menyembahnya, menjadikan patung anak lembu itu sesembahan, disembah ketika kepergian Nabi Musa tadi. Tsumma afauna ankum min ba'di dzalika la'alakum tashkurun. Tsumma, kata ayat selanjutnya, qalal musannif tsumma mahauna dzunubakum. Kemudian kami menghapus dosa-dosa kalian, wa afauna ankum, dan memaafkan kalian, min ba'di ibadatikum al-ijla, setelah kalian perbuatan kalian yang menyembah anak sapi tadi. Likai tashkuru fadla rabbikum, agar apa? Sudah melakukan perbuatan melanggar ya pesan dari Nabi Musa. Likai tashkuru fadla rabbikum, agar kalian bersyukur atas anugerah Tuhan kalian, wa afauhu ankum, dan Tuhan kalian juga sudah memaafkan kalian. Jadi ketika ditinggal itu sebenarnya ada Nabi Harun ya, ada Nabi Harun dalam surat Toha ya kalau tidak salah, itu kan disebutkan ya bahwa ketika Nabi Musa tadi pergi tadi ke Tursina, kemudian Samiri meminta untuk perhiasan-perhiasan emas tadi dikumpulkan dan dilemparkan tadi ya, dan kemudian dibuat menjadi patung lembu itu. Nah, ketika Nabi Musa datang, marahlah Nabi Musa karena sudah mengkhianati perintah Nabi Musa dan juga menyesatkan kaumnya gitu. Nah, kemudian Nabi Musa marah, mengusir Samiri, dan patung anak sapi tadi itu juga sama Nabi Musa ditarik dan dilempar ke api yang menyala dan sampai terbakar habis menjadi abu. Kemudian abu tersebut sama Nabi Musa dilemparkan ke laut, dan Musa Samiri katanya dalam kisahnya itu kembali menyendiri ya, dan terkena penyakit yang aneh gitu ketika disentuh kulitnya itu merasa panas, dan kemudian tidak ada cerita lebih banyak, kisah lebih banyak lagi terkait dengan itu. Namun kisah-kisah ini kisah-kisah Israiliyat tadi yang saya sampaikan. Kemudian ayat 53. Wa id atayna Musal kitab al-Furqana la'allakum tahtadun. Wadhkuru, dan ingatlah wahai Bani Israel, hina ataina, ketika kami memberikan Musa kepada Musa Taurat, kitab Taurat. Wahwal kitabu, kitab Taurat itu adalah kitab al-fariqu yang membedakan bainal haqqi, antara kebaikan, wal batili, dan kesalahan, wal halal, dan halal, wal haram, dan haram, likai, agar tahtadu bihi, kalian mendapatkan petunjuk dengan Taurat itu. Wa ta'malu, dan kalian melaksanakan, mengamalkan, bima ja'a fihi, apa yang ada di dalam Taurat. Jadi di Tursina tadi Nabi Musa mendapatkan wahyu Taurat. Di sini bedanya ya antara wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa dan pada Nabi Muhammad. Dan Al-Quran diturunkan
melalui malaikat Jibril dengan berbagai cara ya, ada yang lonceng, ada yang wahyu lain, yang hadis juga ketika Jibril menampakkan diri sebagai manusia juga ada. Namun di sini Nabi Musa mendapatkan Taurat itu berupa tulisan ya, atau lauh yang ditulis di batu seperti itu. Kan di ayat lain itu kan disebutkan bahwa walamma wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsila, bahwa telah kami tuliskan, kata Allah, untuk Musa pada lauh-lauh Taurat min kulli syai'in, segala sesuatu, mau'izatan wa tafsilan min kulli syai'in, sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Kemudian di Al-A'raf juga dijelaskan walamma sakata Musa laqadabu akhadal alwah. Jadi sesudah amarah Musa menjadi reda, karena Nabi Musa tadi marah kepada Nabi Harun karena ditinggal, kok kamu biarkan ini umat disesatkan oleh Musa Samiri kan gitu. Kemudian alwahnya dilempar gitu ya, dibuang. Hafinus Fatihah, dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut pada Tuhannya. Dalam ayat lain masih di Al-A'raf juga diceritakan kan ketika Nabi Musa itu kan terkenal dengan tenaga ya, fisiknya yang sangat kuat, berbeda dengan Nabi Harun. Karena hanya itu Nabi Musa waktu kecil memilih itu ya, panas itu akhirnya lidahnya itu tidak fasih gitu. Ketika ditemukan Asia, terus Fir'aun mau membunuh, membela, ini kan anak kecil tidak tahu apa-apa, kenapa kamu bunuh gitu. Akhirnya coba kasih dia roti ataupun bara api, maka dia akan memilih bara api. Allah juga menunjukkan ya kepada Nabi Musa untuk memilih bara api. Kemudian Nabi Musa bicaranya tidak begitu fasih, kan, tapi kekuatan fisiknya sangat kuat, berbeda dengan Harun yang fasih tapi fisiknya tidak kuat. Gitu. Makanya di surat Al-A'raf itu kan dijelaskan Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Ketika Musa kembali kepada kaumnya dengan marah gitu ya. Marah tapi juga sedih gitu. Dia berkata, qala bi'sama khalaftumuni min ba'di, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan setelah Nabi Musa marah gitu kan, megang Nabi Harun, kemudian Nabi Harun menyampaikan bahwa bahwa kaummu ini telah menganggap lemah dan wakadu ya ketulunani, dan mereka itu sudah hampir. Nabi Harun tidak secara fisik memang tidak kuat, jadi tidak mampu itu ya menghadapi Bani Israel saat itu, sehingga Bani Israel mereka memang mengikuti Musa Samiri untuk menyembah anak sapi tadi gitu. Kemudian tadi ya turun Taurat, salah satu kitab Samawi yang yaitu Nabi Musa. Kemudian ayat yang ke-54. Qala Musa liqaumihi ya qaumi in kuntum anfusakum bi ittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Dzalikum khairun 'indakum wa 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wadhkuru, dan ingatlah hina qala Musa liqaumihi, ketika Musa berkata kepada kaumnya, abdatul ijl, yang menyembah anak sapi tadi. Innakum zalamtum, sesungguhnya kalian semua, zalamtum telah menzalimi anfusakum, diri kalian, bi'ibadatil ijl, dengan menyembah anak manusia. Fatubu, maka bertaubatlah. Setelah marah, Nabi Musa memerintahkan kaumnya untuk bertaubat ila kepada pencipta kalian, pada Allah.
Nah, biqatli ba'dikum dengan membunuh sebagian kalian kepada sebagian yang lain, saling membunuh ya. Fadzalika khairul lakum, itu baik untuk kalian inda khaliqukum, di sisi pencipta kalian, dan najati agar kalian selamat min adzabil akhirati, dari siksa akhirat. Maka kemudian mereka saling membunuh hatta kutila minhum, sampai terbunuh di antara mereka sab'una alfan, 70.000 total yang terbunuh. Summa auqafa al-qital, kemudian Nabi Musa menghentikan pembantaian, pembunuhan, peperangan bisa juga. Di amrillahi, atas perintah Allah, li Musa, kepada Musa. Ghafarallahu, dan Allah mengampuni liman kutila, bagi orang yang terbunuh, wataba, dan menerima taubat, ala baqiya, bagi orang yang masih hidup, yang tersisa baqiya. Innallaha katsirul qabul, sesungguhnya Allah, innallaha katsirul qabul, itu maha penerima, maha penerima li taubati, taubat, maha penerima taubat. Rahimun, penyayang ibadatihi, kepada hamba-hambanya, at-taibina, yang bertaubat. Jadi ceritanya setelah Nabi Musa tadi marah ya, karena kaumnya sudah tidak mengikuti pesan-pesan Nabi Musa, kemudian Nabi Musa memerintahkan mereka untuk bertaubat, dan di situ mereka saling membunuh ya, saling membunuh sampai nanti dihentikan, dan ceritanya itu Allah jadi memang disuruh saling bunuh dan saling tidak mengenal itu anak, bapak, saudara, memang ya saling membunuh gitu. Tidak memperdulikan ya, ceritanya itu bahwa itu bapak anak itu sampai terbunuh 70.000 tadi, kemudian berhenti, dan Allah mengampuni dosanya dan mengampuni, memaafkan, menerima taubat orang yang masih ada. Ini berbeda sekali ya dengan syariat kita, syariat Islam yang jadi memang kalau umat-umat dahulu itu kan ada siksa, datang angin kencang gitu ya, terus mereka terbunuh. Ada siksa suara yang memekikkan telinga sampai mereka meninggal. Jadi ketika melakukan kesalahan itu akibat atau siksa yang diberikan itu langsung turun gitu. Ketika Nabi Nuh juga menjadikan beda dengan umat Nabi Muhammad, yang siksanya nanti penghitungan nanti ada di akhirat ya. Di akhirat, meskipun terkadang di dunia juga kita merasakan ya ada salah apa gitu, terus ada musibah yang kita terima. Kemudian huwa tawwabur rahim. Wa id qultum ya Musa la narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Wa dzkuru, dan ingatlah wahai Bani Israil, hina qala, ketika ba'una, orang 70 berkata di antara kalian ini ada yang 70 orang, alladzina istahu Musa, yang dipilih oleh Nabi Musa, limusyahadatil wahyi, untuk menyaksikan wahyu turun, ke Taurat dan menerima Taurat, fituri, di Bukit Tursina. Yang mereka katakan dari 70 orang ini, mereka mengatakan lan nusaddiqoka, lan di dalam bahasa Arab itu ada lam, ada la, ada lan. Kalau lam itu, misalkan saya mengatakan lam nusaddiqoka, saya belum percaya kamu. Tapi kalau la, ya
kamu. Jadi kalau lan, saya tidak akan pernah percaya kepada kamu atau membenarkan kamu lanusaddiqoka bima ji'tana bihi, terhadap apa yang kamu datangkan atau kamu bawa kepada kami. Hatta sampai apa? Hatta narallah, sampai kami bisa melihat Allah, kata mereka. Melihatnya ayana absarina, dengan mata penglihatan kita ini langsung, kata mereka. Tidak akan kami akan mempercayai kamu. Kemudian fanazala turunlah kepada mereka narun, api minas samai, dari langit. Ahlakathum, kemudian api tadi menghancurkan mereka. Wa antum tarawna dzalika mu'ayyan, dan kalian melihatnya itu dengan mata kalian. Wasbabu dzalika, apa sebabnya apa mereka mendapatkan balasan azab dari langit. Tolabuhum, karena mereka meminta malam ya dan bihillah, apa yang tidak diizinkan oleh Allah, apa itu min ru'yati fid dunya, melihat di dunia. Amal fil akhirati, adapun di akhirat nanti fa innal ibadah, maka hamba Allah ya rauna akan melihat rabbahum, Tuhan mereka, melihat Allah dalil haditsil mutawatirah, dengan dalil hadis-hadis yang mutawatir, al-qat'iyatid dalalah, dalalahnya. Di dalam Al-Qur'an juga ya, selain hadis juga kan disebutkan ila kepada bahwa orang-orang mukmin nanti akan melihat Allah, ila rabbiyah, kepada Tuhan. Dua ayat lagi ya, kita selesaikan satu halaman. Tsumma ba'atsnakum tsumma ahyaytukum, kata Allah, kemudian saya menghidupkan setelah kalian. Nanti biswa'iqati yang memekakkan telinga ya. Likai tashkuruni, agar atas nikmatku alaikum, kepada kalian, biihyaikum, dengan menghidupkan kalian kembali. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum walakin kanu anfusahum yazlimun. Nah, pada ayat 57 ini ketika tadi mereka berhasil menyeberangi Laut Merah ya, dan mereka Sahara tih ini fi wa fi muddatitih, dan dalam masa dari ini Sahara, di dalam Sahara, baina Misra, antara Mesir, wasyam, dan Syam, jadi antara Syria, Jordan, jadi mungkin ya daerahnya sekitar, memang di situ itu daerahnya Sahara, padang pasir Sahara semuanya. Ja'alna, tetapi meskipun di dalam Sahara itu kan tidak ada, kalau tidak tahu jalannya bisa tersesat, muter-muter di situ aja. Nah, Bani Israel itu seperti itu. Sekian tahun gitu ya, muter-muter di Sahara situ terus. Akan tetapi ja'alna alaikumul ghamama, kata Allah, kami tetap menjadikan bagi kalian al-ghamama, yaitu as-sahab, dalam kurung awan, payung, yaqikum, yang menjaga kalian harras syamsi, di padang Sahara itu kalau panasnya Masya Allah, dan kalau dingin-dinginnya satu keluarga kita tur gitu ya, jalan-jalan di Sahara itu Masya Allah, anginnya kenceng, dan kalau panas itu panasnya, kata orang sana itu baru min dukhuli madinatil jabbarin. Nah, karena apa? Karena mereka tidak bisa masuk ya suatu kota yang dikuasai oleh
Al-Jabari, pemimpin yang berkuasa saat itu. Kota itu katanya ini adalah Yerusalem yang dituju mereka. Wa anzalna alaikumul manna. Selain itu kami juga manna ini makanan gitu ya, dari pohon gitu, mungkin seperti semacam buah-buahan yang rasanya itu manis katanya gitu, dan warnanya putih seperti di mana tadi itu mereka mendapat naungan awan ya, sehingga tidak kepanasan. Manna ini yang semacam dari tumbuhan gitu, putih, rasanya manis, madu, mereka pungut, mereka ambil dari batu-batu, pohon-pohon, kayu, seperti itu. Kemudian wa'alaikumul manna wassalwa, dan salwa. Salwa ini katanya semacam yang dagingnya empuk gitu ya. Jadi ada tumbuhan mana tadi dan ada salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, maka makanlah dari min thayyibati, dari hal-hal baik razaqnakum yang telah diberikan. Wa ma zalamuna, atau baca maaf. Datun helwatun, sesuatu yang manis, kal asali seperti madu, tatasyakkalu ma'an nada, jadi dia berbentuk bersama air di daun itu embun ala syajari, di atas pohon-pohon. Wasalwa, dan burung salwa, wahwa at-tayru sumani, yaitu burung semacam burung puyuh tadi saya katakan. Yadbahunahu, mereka Bani Israel itu menyembelihnya, wa yaqulunahu, dan memakannya. Kulu min ladaidit to'ami, di sini min thayyibat tadi yang baik ditafsirkan dengan ladaid, dengan makanlah dari makanan-makanan yang lezat. Ladid itu lezat. Jamaknya, bentuk pluralnya ladaid. Fi hadhihi sahra, di padang Sahara ini, wa ma zalamuna bi'isyanihim, dan kami, kata Allah, tidak menzolimi mereka atas maksiat atau pelanggaran yang mereka lakukan terhadap perintah kami, wa kufrihim ni'amana, dan kekufuran mereka atas nikmat-nikmat kami, kata Allah. Walakin zolamu, akan tetapi mereka, justru mereka sendiri yang menzolimi anfusahum, diri mereka sendiri, bita'ridiha, dengan lil azabi, jadi membawa diri mereka itu kepada lil azabi, siksa-siksa Allah. Jadi siksa yang tadi, teguran yang diturunkan itu bukan Allah menzalimi mereka, tapi justru mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Mungkin itu ya bisa saya sampaikan ya pengajian kita pada malam hari ini. Sedikit-sedikit satu halaman nggak apa-apa, asal istiqomah, dan semoga bisa berlanjut, mudah-mudahan bisa sampai selesai. Mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, silakan. Ya Bu, tapi sebelum saya bertanya, saya mau memperkenalkan ini Bu, ada anggota baru. Nah, namanya Bu Arinin, Mbak Arinin. Nah, ini bergabung juga di Afkaruna, mungkin di sini, dan jadi guru ngaji, educator di Afkaruna Primary. Ya, salam kenal Mbak Arinin. Dari mana Mbak Arinin? Masih mute? Dari Nganjuk, Bu. Oh, dari Nganjuk. Sekarang sedang kuliah di Jogja? Baru lulus. Dari UNY. UNY. Jurusan apa, Mbak?
Jurusan PG PAUD. PAUD. Yeah. Oh ya, selamat bergabung. Semoga betah di Afkaruna. Ngajar di SD atau di MTS? Atau di SMP di Afkarunanya? Yeah. Cek freeze ya. Halo, Bu Arinin? Sinyalnya mungkin ya tadi sempat. Ya, Bu Arinin? Ngajar di MI atau di MTS? Di MI. Oh, sudah pindah tempat. Ya monggo Mbak Wardani ya jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih Bu Arinin dan Bu Isna. Oh ya, pertanyaan saya itu tadi Bu, saya tadi kurang mendengar yang saling membunuh itu 70.000 orang itu kenapa Bu? Kenapa saling membunuh? Saya tadi tertinggal. Jadi dijelaskan tadi ya disebutkan bahwa untuk bertaubat tadi diperintahkan bertaubat itu disuruh untuk saling membunuh tanpa memperhatikan saudara ataupun orang tua, hubungan anak. Jadi mereka saling membunuh sampai terbunuh 70.000 dalam salah satu referensi ya. Sabauna. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menghentikan itu dan memaafkan, menerima taubat bagi orang yang masih hidup dan memaafkan bagi yang sudah meninggal dan terbunuh dalam peperangan saling pembunuhan itu tadi, saling membunuh itu tadi. Ibu, terima kasih. Jadi jelaskan di sini al-wabalagha sab'ina alfan dan sampai 70.000 yang meninggal ya benar. Ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan. Ini isaknya semakin malam ya, jadi ngajinya semakin malam kita. Jadi kalau seharian sudah beraktivitas apa mengajar nih bisa tambah ngantuk ya. Baik, kalau tidak ada mungkin bisa kita cukupkan ya pengajian kita. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan memperhatikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.